Kerajaan Goa Talo. Sumber sejarah dan tahun berdiri. Di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 terdapat beberapa kerajaan mandiri. Di antaranya adalah Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sidereng. Setiap kerajaan membentuk persekutuan sesuai dengan pilihannya masing-masing. Salah satunya adalah kerajaan Goa dan Talo. Keduanya membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan apa yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Raja Goa, Daeng Manrabia, menjadi raja kemudian bergelar Sultan Alauddin, dan Raja Talo, Karaeng Mantuaya, menjadi Perdana Menteri kemudian bergelar Sultan Abdullah. Karena pusat pemerintahannya terdapat di Makassar, Kerajaan Goa dan Talo sering disebut sebagai Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung selatan dan pesisir barat Semenanjung, yang mayoritasnya didiami oleh suku Makassar. Secara geografis, Sulawesi Selatan dekat dengan jalur perdagangan Nusantara, sehingga menjadi pusat persinggahan para pedagang yang membuat kerajaan ini menjadi kerajaan yang besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Politik berkembang sangat pesat pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, karena pada masa pemerintahnya beliau memperluas dan menguasai daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan. Karena hal itu juga pada masa pemerintahan Hasanuddin, Kesultanan Goa Talo terlibat perang besar dengan VOC yang terkenal dengan nama Perang Makassar yang terjadi pada 1666 sampai 1669. Perang ini termasuk perang terbesar yang pernah dialami oleh VOC pada abad ke-17. Sepeninggalan Hasanuddin, Makassar dipimpin oleh putranya yang bernama Mapasoba. Sama seperti ayahnya, ia menentang kehadiran Belanda di Makassar, bahkan lebih keras. Sikapnya yang keras dan tidak mau bekerja sama menjadi alasan Belanda mengarahkan pasukan secara besar-besaran. Kesultanan ini memperoleh kemajuan ekonomi yang amat pesat, terutama di bidang perdagangan. Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional. Banyak pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan Denmark datang berdagang di Makassar melalui tipe perahunya seperti Pinisi dan Lombok. Pedagang-pedagang Makassar memegang peran penting dalam perdagangan di Nusantara, meski akhirnya untuk itu harus terlibat perang dengan VOC. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral dan disebut dengan pengadakang. Silsilah Raja Kerajaan Goa Talo. 1. Tumanurung. Ia merupakan pendiri kerajaan serta pemimpin pertama dari Goa Talo. Dari dirinya berawal adanya dua kerajaan berbeda yang kemudian menjadi satu. 2. Iman Riwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Ia merupakan Raja Goa Talo ke-10. Masa perintahannya dimulai sejak tahun 1546 sampai 1565. Di sini kerajaan Goa Talo masih stabil dan menganut agama nenek moyang. 3. Imang Rai Daeng Manrabia Sultan Alauddin. Kejayaan Sultan Alauddin dimulai pada tahun 1593 sampai dengan 1639. Lala raja pertama yang memutuskan masuk Islam semenjak penyebaran Islam masuk ke Sulawesi Selatan. 4. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang dijuluki dengan sebutan ayam jantan dari timur. Julukan ini disematkan karena sosoknya yang berani dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Ia memimpin Kesultanan Goa sejak 1653 hingga 1669.
5. Sultan Muhammad Ali. Raja ke-18 yang satu ini lahir pada tanggal 29 November 1654. Kemudian diangkat menjadi raja tahun 1674 sampai dengan 1677. Dinyatakan wafat pada tahun 1681. 5 peninggalan kerajaan Gua Talo. Yang pertama ada Masjid Katangka. Masjid ini merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Masjid ini dibangun pada tahun 1603. Dulunya, masjid ini sempat digunakan oleh Kerajaan Gua Talo sebagai benteng pertahanan ketika melawan penjajah. Yang kedua ada Istana Tamalate. Istana Tamalate merupakan istana pertama dari Kerajaan Gua Talo sebelum dipindahkan ke dalam benteng Sombaopu. Istana ini dibangun oleh Nimfa Surgawi pada awal abad ke-14. Yang ketiga, Istana Bala Lampoa. Istana Bala Lampoa merupakan rumah Sultan Goa yang juga menjadi pusat pemerintah kerajaan. Bangunan Istana Bala Lampoa dibangun oleh Raja Menggi Ninggi Daeng Matutu pada tahun 1936. Yang keempat, ada Benteng Fort Rotterdam. Salah satu bukti peninggalan kerajaan Gua Talo adalah bangunan berupa Benteng Fort Rotterdam. Benteng ini bisa disebut juga sebagai Benteng Ujung Pandang, dibangun pada masa pemerintahan Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung pada tahun 1546 sampai 1565. Adapun fungsinya adalah sebagai markas pasukan kata kerajaan Gua Talo. Yang kelima ada Benteng Sombaopu. Benteng Sombaopu adalah salah satu peninggalan kerajaan Gua Talo yang dibangun pada abad ke-16. Adapun benteng ini didirikan oleh Raja Daeng Matanre Kataraeng Tumapa Risi Kalona 1510 sampai 1546. Benteng Sombaopu berada di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Sombaopu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dulunya, benteng ini sempat menjadi pusat perdagangan sebelum dikuasai oleh VOC pada tahun 1669.